kembali bertemu dengan Coffee Break bersama saya dan Irwan. Dan tentu saja berbicara tentang perbatasan negara Republik Indonesia, kita sebaiknya memang mengamankan secara fisik ya perbatasan tersebut. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan berbicara sejauh mana Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ini bisa mengelola perbatasan negara kita dengan negara lain. Betul sekali, sudah bersama kita di sini sudah ada bapak-bapak dari BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ada Pak Sutrisno. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi. Beliau adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP ya Pak ya. Iya, selanjutnya ada Bapak Taufik Effendi. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Betul. Dan selanjutnya sudah jauh-jauh datang. Bapak Terima kasih loh Pak kesini Bapak Eston ya. Tadi Bapak Eston bilang biasanya lihat di TV saya, sekarang Bapak dilihat di TV sekarang. Kebalikannya Pak. Oke, ini masalah BNPP. Sebenarnya dasar pembentukan BNPP itu sendiri apa ya Pak ya? Pak Sutrisno, Pak Sutrisno bisa. Baik, terima kasih. Jadi BNPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, dan sekaligus dari undang-undang itu diamanatkan dalam pasal 14 bahwa dalam rangka mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, di pusat dibentuk badan dan begitu pula di daerah. Oleh karena itu, atas dasar itulah perintah pasal 14, maka lahirlah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini di bawah koordinasi lembaga mana? Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Langsung ke Bapak Presiden ya. ini ya. Pak Taufik Effendi, urgensinya apa sih Pak sampai Kepres atau Presiden harus mengeluarkan Kepresnya untuk membentuk suatu badan yang mengelola perbatasan? Jadi begini, masalah perbatasan ini masalah yang sangat krusial sekali. Saya melihat di mana-mana perbatasan di negara-negara di luar Indonesia, di Cina, India, di mana-mana, orang meletakkan daerah perbatasan itu sebagai show window, sebagai etalasi depan suatu bangsa. Iya. Tapi apa yang terjadi pada kita? Bahkan kita bukan jadi show window, bukan jadi etalasi. Kita menjadi dapur, tempat sampah, berantakan. Tidak semestinya. Tempat pembuangan ya Pak. Pembuangan. Oke, itu halaman belakang. Halaman belakang. Padahal harusnya dia menjadi halaman depan. Ya. Loh, inilah Indonesia. Orang begitu melihat perbatasan tertarik dia. Ya. Dan akibatnya apa? Yang sangat kritis. Banyak anak-anak perbatasan itu dia sekolah ke daerah luar. Ya. Banyak orang perbatasan itu belanja di daerah luar. Malah jangan-jangan dapurnya ada di negara lain, serambi depannya ada di daerah kita. Bahkan gitu ya Pak ya? banyak yang ingin pindah warga negara. Televisi mereka televisi negara lain. Tidak tersentuh. Kita hanya menyentuh dengan janji-janji belaka. Ya. Nah, mereka tidak butuh janji, mereka butuh kenyataan. Ini yang nggak cocok. Ada satu kata yang sangat sulit dimengerti oleh bangsa ini, yaitu koordinasi. Kita sering sekali mengucapkan koordinasi. Saya katakan, koordinasi itu seluruh bangsa, koordinasi seluruh komponen kita, seluruh departemen. Koordinasi itu hanya mungkin apabila ada 3 hal. Pertama, adanya kesamaan persepsi tentang perbatasan itu. Kita belum sama persepsinya. Kedua, ada kesamaan tujuan tentang perbatasan itu. Wah, ngele bukan main, sulit bukan main. Yang ketiga adalah kesamaan dalam action plan. Sekarang kita lihat, badan ini wujudnya lanang bukan, wedok bukan, nanggung. Apakah dia badan koordinasi? Ya. Padahal masalah yang perbatasan banyak sekali. Pertama adalah masalah infrastruktur, masalah pasar, masalah ekonomi, dan kesejahteraan yang ketiga rakyat, masalah pendidikan, yang keempat masalah keamanan. Banyak sekali. Contoh, ini orang tidak bisa membedakan infrastruktur yang ada di BNPP beda dengan infrastruktur nasional. Ini bukan jalan negara yang dia mau bangun. Bedanya apa tuh Pak? Begini, kalau PU dia membangun jalan negara. Ya. Oke, itu dia punya wewenang. Ya. Beliau Kalau tidak menyentuh BNPP? itu. Yang dia mau bikin jalan-jalan yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan, kampung, jalan non status, desa dengan desa, itu yang dibutuhkan. Apa yang terjadi? Semuanya ada di BNPP, beda dengan infrastruktur nasional. Ini bukan jalan negara yang dia mau bangun. Bedanya apa tuh Pak? Begini,
Kalau PU dia membangun jalan negara. Ya. Oke, itu dia punya wewenang. Ya. Beliau Kalau tidak menyentuh BNPB? itu. Yang dia mau bikin jalan-jalan yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan, kampung, jalan non status, desa dengan desa, itu yang dibutuhkan. Apa yang terjadi? Semuanya ada kecuali yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan nggak ada. Nah, permasalahannya kenapa? Permasalahan bangsa ini hanya tahu tugas pokok, dia hanya tahu fungsi, dia hafal betul wewenang, tetapi sedikit sekali saudaraku yang tahu tentang peranan. Bukannya banyak orang memang saat ini sedang berlomba untuk mengambil wewenang dan kekuasaan ya Tapi Pak ya? sebetulnya peranan. Kenapa peranan ini dengan tugas pokok fungsi wewenang hasilnya cuma output, Ya. hasilnya cuma normatif formal. Ya. Aplikasinya? Itu peran. Oh. Pada peran itulah yang sebetulnya merupakan amanah yang harus diberikan. Ya. Kita semua di sini termasuk TV One peran ada mempunyai dua peran utama. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, mensejahterakan rakyat. Ini tadi kalau Bapak bicara soal koordinasi, ya Pak ya. setuju. Ini kira-kira selain Kementerian Dalam Negeri, siapa saja lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan koordinasi seperti ini? Jadi Ya, silakan Pak saya Sutrisno. ingin nambahkan ke beliau. Jadi begini, jadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan perpres yang terdiri dari 18 kementerian ditambah 12 gubernur. Itulah sebabnya Pak Wagub NTT hadir karena 12 gubernur adalah gubernur yang mempunyai wilayah perbatasan. Ya. Nah, badan ini melakukan kegiatan antara lain ada 3 tugas utamanya. Yang pertama mengelola batas wilayah negara, baik darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, tadi beliau mengatakan sekarang belum ada komitmen yang sama mengenai kawasan perbatasan. Jadi sekarang sudah jelas sesuai Undang-Undang 43 2008 bahwa kawasan perbatasan adalah sisi dalam sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalau di darat berada di kecamatan terdepan. Jadi kawasan perbatasan adalah kecamatan-kecamatan yang nempel di batas wilayah negara dan kalau di laut ada di pulau-pulau kecil terluar. Jadi sekarang sudah jelas. Kalau bicara kawasan perbatasan berarti kecamatan sebagai lokasi prioritas. Nah, kemudian yang ketiga tugas BNPB utamanya adalah melestarikan lingkungan hidup yang ada di kawasan perbatasan. Betul, jangan sampai terisolasi ya. Betul, dan masyarakat menjadi tidak sejahtera. Itulah tugas utama ada 3 itu. Baik, Pak Sutrisno. Kita juga akan cari tahu juga kira-kira apa saja yang harus diperbaiki dan juga diperhatikan di daerah perbatasan NTT. Itu yang lebih penting. Faktanya seperti apa nanti di daerah perbatasan tersebut. Setelah yang satu ini kita akan ungkap, tetap bersama kami di